Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam acara podcast moderasi beragama yang berjudul Moderasi Beragama dalam Tingkat Normatif dan Sosial Masyarakat yang menjadi suatu tolak ukur di dalam masyarakat. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani dengan pemateri kita atau narasumber kita, yaitu Bapak Saiful Amar. Selamat siang Bapak. Siang juga. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat. Sebelumnya Bapak ini berasal atau berdomisili di mana Pak? Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan. Untuk itu dari teman-teman desa ini memang dari latar belakang saya terutama berdomisili di Pucang Rejo, Kecamatan Gemuk, Kabupaten Kendal. Terus latar belakang pendidikan Bapak itu dulunya apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Dari Madrasah Ibtidaiyah, lalu MTS 97, lalu di SMU Mu'allimin Meleri yaitu alumni 2000. Setelah itu pindah ke Magelang di API Tegal Magelang sampai 2008. Itu latar belakang pendidikan saya untuk madrasah diniyah ada lagi sampai dengan madrasah MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah di Desa Pucang. Pekerjaan sehari-hari Bapak apa? Bisa jelaskan juga. Ya, terima kasih. Pekerjaan yang pokok adalah petani, yang kedua adalah mengajar. Mengajar ada di madrasah, di rumah, di masjid taklim. Dari kegiatan mengajar sehari-hari ini Bapak, terus kan banyak nggak sih yang anak-anak sini yang maksudnya belajar dengan Bapak gitu? Alhamdulillah ada yang setelah sholat maghrib itu dianjurkan untuk anak-anak untuk mengaji Al-Quran, ada yang mengaji kitab-kitab qiraati atau kitab TPI. Nah, ada yang rutinan mingguan yaitu setiap malam Selasa dan diisi dengan mujadah kalau ada malam Selasa Kliwon. Kalau di malam Rebu itu ada mujadah di Masjid Bulog, Perum Bulog MRMP Kendal. Itu setiap 2 minggu sekali setiap malam Rebu itu Pak. Oke. Terus ini partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin Bapak laksanakan atau kegiatan itu seperti apa? Mau bisa dijelaskan? Kegiatan-kegiatan di masyarakat itu kan kalau memang terbuka sifatnya kan, kalau mengkaji kitab agama itu kan umum, maksudnya monggo lah silakan untuk mengkaji, tapi kan dari orangnya sendiri kan, latar belakang orangnya sendiri tidak mau belajar gitu. Sifatnya kalau punya majelis itu dibuka untuk umum. Sampai kan rumah saya itu diperuntukkan untuk tamu 24 jam. Mungkin Pak Gede ngopi atau bagaimana, Pak curhat-curhat, ada masalah apapun kita bisa memberi solusi. Jadi tugas dari seorang
pendidikan itu harus terbuka, harus minta solusi apa yang dikeluhkan dari masyarakat, apa yang dibutuhkan dari masyarakat, kita harus bisa menjawab dari semua program-program atau yang ada di lingkungan Pucang Rejo, khususnya di lingkungan RT Sekawan, RT 4 RW 3. Ya, ini teman-teman tadi terkait pandangan atau background dari pemateri pada kesempatan hari ini, yaitu Bapak Saiful Amar yang warga asli Desa Pucang Rejo, yang mana kesehariannya sebagai pengajar atau pendidik di lingkungan masyarakat. Nah, melanjutkan ke pembahasan inti kita, yaitu terkait dengan moderasi beragama. Kali ini saya juga akan berwawancara atau bertanya jawab dengan Bapak Saiful Amar terkait dengan moderasi beragama. Menurut Bapak, moderasi beragama itu seperti apa? Monggo bisa dijelaskan. Ya, makasih. Moderasi agama dilihat dari kata asalnya, moderasi itu kan dari bahasa Latin atau moderatio, ya, yang artinya sedang-sedang aja rasanya. Cara bahasa nasolnya, nomnya sedang-sedang aja, tidak terlalu keras, tidak terlalu remeh gitu. Untuk berbahasa Inggris, kalau moderasi sendiri itu kan artinya kan antara yang ambil jalan tengah lah, ambil jalan tengah dari yang tinggi itu ekstrim atau yang ke bawah itu nandai bahasa. Kayak moderasi itu kan dari bahasa. Terus untuk bahasa dari arti dari bahasa Arab itu kan tawasud. Tawasud itu memang dari program dari Nahdliyin, itu kan tawasud artinya tengah-tengah, mengambil jalan tengah, jalan untuk menuju ke agama yang lebih baik, lentur bahasanya. Jadi kalau moderasi di masa keagamaan itu kan mengambil jalan tengah untuk menjadikan agama itu untuk saling terus menerus eksistasi di bumi pertiwi, yaitu Indonesia. Berarti dalam segi moderasi ini tidak condong ke kanan atau condong ke kiri, berarti ya, di tengah-tengah gitu, ya, bisa betul. Dikatakan dengan umatan wasaton seperti itu apa ya? Wasaton ya. Oke. Kali ini kan ada beberapa prinsip-prinsip moderasi beragama yang tadi Bapak sampaikan, seperti tawasud, tasamu, tawazun. Itu bisa dijelaskan monggo Bapak? Untuk tawazun itu kan pertimbangan lah antara, jadi kita sebagai orang Islam kalau mendengar berita-berita yang tidak mengenakan di antara kita semua, mestinya kita harus tawazun. Tawazun itu kan ditimbang-timbang lah. Cara kasarnya kita harus konsolidasi, rembuk lah, konsolidasi bahasanya gitu. Jadi tidak gibah, artinya kan tidak gibah. Tidak ada masalah, kita timbang apakah ini benar. Jangan percaya langsung dengan namanya medsos lah. Kita harus ketemu langsung kepada orangnya, dirembuk dengan baik. Kalau mengandalkan medsos, kita percaya langsung dengan medsos, itu berbahaya. Tidak ada filternya. Kalau orang tidak ada filternya itu ya bahaya kan. Jadi saling menyalahkan, gampang untuk menjatuhkan orang lain. Terus nih, menurut pandangan Bapak, ketika ada orang yang berbeda pandangan nih terkait dengan maksudnya kegiatan-kegiatan di masyarakat, yang ada yang baik itu yang membid'atkan, ada yang menganggap kegiatan-kegiatan seperti tahlilan itu bid'ah atau sholawatan itu haram, itu seperti apa menurut pandangan Bapak? Seperti ada golongan-golongan yang seperti itu. Karena kan orang banyak,
Islam itu sebenarnya kan rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi apapun yang terjadi di negara maupun di dunia, kalau memang Islam rahmatan lil alamin, tidak boleh atau mengkafirkan atau membid'ah-bid'ahkan. Dasarnya sifatnya Allah aja Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, sifat Ar-Rahman itu kan untuk semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa manusia, berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, semua adalah rahmatan lil alamin. Jadi sifat Allah rahmatan lil alamin itu untuk semua, tidak untuk agama Islam sendiri, tidak, untuk Yahudi, Nasrani, dan semua yang mengaku ada agama di dunia ini itu mendapatkan rahmatan lil alamin, alias atau sifatnya Allah Ar-Rahman. Sifatnya apa? Rahman, welas asih ing dalem dunya dan akhirat. Lah dunya, lah dunia itu kabeh menungso, semua yang ada di bumi itu mendapat rahmatan lil alamin. Beda lagi kalau Ar-Rahim. Ar-Rahim itu teruntukkan bagi umat Islam yang benar-benar mukmin, yang akan diberikan kewelasan atau rahmat itu, kewelasan itu yang berada di akhirat. Yang selain orang mukmin, Islam bermukmin, yang lainnya jadi tidak akan mendapat sifat Ar-Rahim. Ya, berkaitan dengan membid'ah-bid'ahkan atau membenci sholawat dan sebagainya, memang pengetahuan ilmunya itu sangatnya kurang meyakinkan gitu loh. Jadi tidak biasakan itu berdasarkan kepada saya, tujuannya aslinya itu memang politik. Jadi Islam dipolitisasi lah intinya itu, hasilnya itu kekuasaan. Terus ini ada juga Pak yang pemimpin yang beda keyakinan dengan Bapak itu, tanggapan Bapak itu seperti apa dari segi keimanan? Jadi seumpama kan gitu ada di Indonesia maksudnya, ada pemilihan umum kurang, kok ada pilihan kades ataupun pilihan lurah atau bupati yang notabene agamanya bukan non muslim, itu mendapat saya nggak masalah, nggak apa-apa. Menurut kajian kita pendapatnya, yaitu Syekh Qutb itu berpendapat kalau memang mayoritas agama yang di suatu negara tersebut martabat Islam, maka tidak diperbolehkan kita memilih yang notabene agama non muslim. Ya, seperti Indonesia, Mesir dan Lebanon itu karena kita menganut berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan asas agama Islam, maka tidak masalah lah, tidak perlu diperdebatkan panjang-panjang. Menurut pendapatnya Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya itu diperbolehkan, jadi mengiyakan. Yang penting calon pemimpin yang tidak muslim tersebut tidak melanggar kriteria di dalam Al-Quran gitu. Ya, ada ketaatan, iman yang sama. Jadi ketaatan cara kasalane bahasane yo imane kepada seperti dia nanti apa jenenge amanat. Jadi sifat amanat itu yang penting dari kekuasaan, itu amanat. Jadi tidak ada masalah untuk pemimpin yang non muslim yang notabene di Indonesia pun beragama Islam mayoritas. Merujuk untuk berhubung berdasarkan tidak agama atau yang berdasarkan Pancasila, maka untuk konsekuensinya enggak masalah. Ya, diutamakan ya nek iso
kalau bisa yang muslim. Alasannya kalau yang pemimpin yang muslim itu kan otomatis semua syariat yang ada di Indonesia itu akan terlaksana. Itu pendapat dari Syekh Kutub. Tapi ketika Mbah Quraisy siap itu nggak masalah, sepenting dia amanah, tidak melanggar dengan kriteria di dalam Al-Quran. Itu berarti harus sesuai dengan konstitusi negara yang berlaku seperti apa ya? Berdasarkan konstitusi Islam tuh memang Indonesia itu paling banyak Islamnya di seluruh dunia, tapi berdasarkan Pancasila maka jabatan untuk semua itu diperbolehkan untuk non-muslim selagi para calon-calon itu kan ada kriteria tidak merusak melanggar dari Al-Quran. Nah, di Indonesia sendiri kan ini banyak loh Pak organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, LDII, terus Tabligh Akbar. Nah, ini menurut pandangan Bapak itu seperti apa sih dalam bernegara? Apakah kita ini sebagai warga negara haruskah ikut dalam berorganisasi masyarakat seperti itu atau bagaimana? Monggo penjelasan dari Bapak. Di Indonesia memang paling banyak satu yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, yang kedua adalah Muhammadiyah, dan selebihnya banyak sekali lah, memang banyak sekali ormas-ormas. Tapi yang kita kaji pada siang hari ini yaitu tentang ormas 2 aja dulu ya. Memang ormas NU dan Muhammadiyah itu kakak beradik. Artinya guru-gurunya itu sama. Yang pertama Mbah Haji Hasyim Asy'ari, Hadrah Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah belajar di Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Haji Ahmad Dahar juga sama-sama belajar di Bangkalan Mbah Khalil. Ketika sudah remaja, kira-kira diutus oleh Mbah Khalil Bangkalan untuk mengkaji, yaitu satu ke gurunya lagi sama-sama ke Semarang, yaitu Mbah Soleh Darat. Itu sama-sama satu kamar, Mbah Hasyim Asy'ari kalih sama Mbah Haji Dahar itu sama satu kamar. Nah, berhubung satu kamar sudah pintar semua, memang yang nomor 1 Mbah Soleh itu makamnya di Semarang kota itu, yang sekarang direnovasi sekarang dari pihak pemerintah itu. Nah, rekan-rekan seharusnya ya pernah ke RA Kartini aja ke sana, santrinya Mbah Soleh Darat itu sama. Sampai panggilannya itu satu adik, jawabannya adik Mas Hasyim, Mas Hasyim dari Kang Mas Darwis, namanya Darwis nih, Mbah Haji Darwis. Nah, ketika itu juga mempunyai guru yang sama, setelah itu kan pulang mungkin. Nah, setelah mungkin ke Jogja, Mbah Haji Ahmad Dahar, Mbah Hasyim Asy'ari pulang kampung ke Jombang, kan masih haus dengan ilmu, lalu mungkin lagi ke Mekah. Ketemu maneh, berhadapan lagi dengan Syekh Minangkabau di Arab. Sama-sama muridnya satu Syekh Minangkabau, Mbah Soleh Darat, setelah itu Mbah Khalil Bangkalan, itu sama-sama. Nah, berhubung di Arab itu sudah kelihatan karakternya. Kalau NU Mbah Hasyim Asy'ari itu karakternya memang ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis dan seterusnya. Kalau Mbah Haji Dahar itu karakternya memang pergerakan pendidikan, nasionalisme. Ya, ketika pulang pun akhirnya membentuklah suatu organisasi yang masing-masing
1222 lah. Kalau Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah pendidikan, latar belakang. Jadi aja kaget, ini banyak universitas, sekolah-sekolah yang dikuasai oleh Muhammadiyah. Kalau NU memang berbasis pondok pesantren, kitab kuning yang orisinil. Jadi kedua organisasi tersebut sama-sama tujuannya. Yang satu formal, yang kedua yaitu basin, itu kan untuk keagamaan yang salafi. Salafi itu yang kuno. Jadi di masyarakat itu diterima oleh masyarakat. Sebenarnya sama loh. Muhammadiyahnya yang dulu dengan yang sekarang itu bedanya apanya sih? Yang satu pakai kunut, yang kedua tidak pakai kunut. Padahal Mbah Ahmad Dahlan itu ya pakai kunut. Kitanya sama. Pakai Safina, pakai Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Tauseh, mungkin Wahab Al-Mahali, sama-sama juga. Sama-sama kitabnya, sama-sama gurunya. Mungkin ke belakang ini karena beda pendapat ataupun karena sifat basariah, sifat manusia itu kan kayak ini. Jadi tergantung emosional ketua pimpinan. Aslinya sama. Bahasim kan Badal itu sama. Mungkin tidak ada bedanya, materinya sama. Yang kitab dahulu, kitab aslinya Mbah Dahlan kalian sama. Yo kunut ya pakai kunut subuh, yo nek tarawih yo tetap 20 rakaat. Nah, untuk membedakan, oh meniki lek Muhammadiyah enggak pakai kunut, itu enggak masalah. Terus nih Pak, kan di masyarakat Indonesia juga banyak nih yang menganut aliran kepercayaan seperti kepercayaan nenek moyang kayak kejawen dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Bapak terkait dengan Islam seperti itu seperti apa? Monggo bisa ditanggapi. Ya, betul Pak. Ini Mas, memang kultur kemajemukan Indonesia seperti ini. Sebelum adanya Islam pun sudah ada dulu. Kita ambil tengah, makanya kita moderasi dengan agama kita itu. Ketika kita menemui orang seperti itu, contohlah ketika saya di daerah Magelang ataupun di Wonogiri, itu banyak sekali dia nggak sholat, nggak apa-apa, seperti puasa, seperti percaya nggak sholat tapi puasa, ada yang puasa tapi nggak sholat. Kalau di rumah itu loh contoh, nah, contoh ini kan, tak tanglet, saya tanya, Mbok, iki kanggo apa Mbok? Teh, iki kangge sedane mbae, malang mbae. Lah kita yang punya inisiatif, kita untuk mau ada perubahan yang tidak menyakitkan dari kejawen atau tidak membiarkan bid'ah-bid'ahkan, kita ambil tengah-tengah. Contoh lah itu, Mbok, lah kalau niki teh, niki tak tangkreti lah niki kangge sinten pasedane mbae, kae nyamplek, kae rokok yo kae jajanan. Alangkah baiknya Mbok senjenengan mangke nek maring niki dipujun maca bismillah nggih, maca Fatihah. Abot sepiro sih Mbok maca Fatihah? Nggih, ngono. Akhirnya kan mau. Kita tidak menghilangkan tradisi kejawen, kita kan bisa masuk pelajaran itu. Kita menarikkan itu. Kita jangan membiarkan, Mbok, itu bakar menyan itu bid'ah, ya hadir remuk ya. Kita tidak bisa berjuang. Kita berjuang itu yang rahmatan lil alamin, yang bisa diterima. Tidak meninggalkan kebiasaan mereka, tapi kita bisa memasukkan apa yang kita ajarkan menurut syariat Islam. Ya, seperti itu contohnya. Ketika mau menyajikan, coba dibaca bismillah dulu aja, enggak masalah. Baca bismillah, di Fatihah kagum bapak saya, kan sudah masuk. Itu dunianya dapat, akhiratnya dapat menurut ajaran Nabi.
Dan kan juga ada lagi nih Pak, orang-orang yang beragama tinggi atau berambisi agama yang tinggi, tapi pemikiran mereka itu ingin merubah ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Pak, tanggapan Bapak seperti apa, monggo? Jadi Itu tindakan khilafah itu ya. iya. Memang khilafah itu memang buatan sebenarnya. Semuanya itu politik. Hanya urusan dunia. Cara bahasanya yo Islam dimanfaatkan untuk diidentitaskan itu loh, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu. Kita melihat Piagam Madinah. Piagam Madinah itu Nabi Muhammad ketika itu kan mengumpulkan orang, yo monggo dia ada agama Yahudi, agama seperti rukun. Nah itu memang kayak membawa bendera ganti dengan dalil bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan sangat tidak rasional. Padahal masa sih Nabi Muhammad aja itu tidak njur kita harus Islam semua, nggak bisa. Itu nular adat. Jadi di orang di Indonesia aja, di negara pun semua di dunia itu tetap ada perbedaan. Tidak mungkin kok terlek untuk kita melaksanakan syariat Islam, nggak bisa. Jadi kalau melihat ada membid'ah-bid'ahkan, ada yang membid'ah-bid'ahkan, itu memang komponan lah, bahasanya itu komponan putusan intinya untuk merusak negara Republik Indonesia. Contohlah, apa kita nggak sedih Irak korban dari Syria, semua kan di Timur Tengah itu kan masalah niku. Jadi masalah asli kekuasaan. Nah, ditopang yo minyak itu tadi kepentingan. Nah, makanya kita pertahankan untuk generasi muda, untuk pemahaman seperti ini jangan pernah punya adanya. Jangan sampai kemasukan yang radikal. Yang saya khawatirkan itu dari anak-anak kampus itu yang pemahaman agamanya lemah, nggak punya dasar-dasar. Ketika di rumah mau tahlilan, gelem tahlilan, ketika kuliah rampung pulang malah bid'ah-bid'ahkan orang tua. Itu berbahaya. Nah, khilafah itu termasuk di dalamnya itu memang kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Yo pencegahan yo dari kita sendiri, ibda' dinafsi, generasi penerus. Ada yang berjuang di daerah-daerah lanjangan, makanya kan konco-konco sing ini kan bagian politik ke atas lah, ibaratnya yang kota-kota yang menduduki pejabat-pejabat itu jangan sampai terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yaitu khilafah. Itu dia aturan dari Al-Quran itu harus Islam semua, nggak bisa. Rahmatan lil alamin sudah dicetak kayak gitu. Ini kan tadi disenggol juga Pak terkait dengan Piagam Madinah. Salah satu produk dari Piagam Madinah yaitu toleransi. Nah, menurut Bapak ini toleransi di masyarakat itu seperti apa? Apakah ada batasan-batasan dalam bertoleransi di masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Gini loh, toleransi keagamaan. Contoh kita menghargai dengan di luar agama Islam, seperti ketika ada acara hari raya Idul opo kae Pak. Nek raya apa niku sing wae raya umat Kristen itu Natal. Itu yang dijaga oleh contohlah Banser lah. Itu sebenarnya bukan menjaga gereja tapi menjaga negara. Jadi toleransi sebatas itu. Kita punya toleransi seperti itu. Toleransi beragama, antar agama lah. Jadi saling toleransi, menghargai, menghormati. Nah, contoh yang real itu ya itu
kita mengadakan kita menjaga gereja itu bukan menggereja gerejanya, tapi menjaga NKRI. Semuanya yang ada di Indonesia kita jaga. Prinsip dari dasarnya itu kayak gitu. Jadi tidak, kan ada pikiran yang kotor, yang nggak masuk akal, maksudnya pikiran cinder lah. Memang dia tahunya segitu. Wah, bangsa kok malah jogo disasar kan pikiran cinder. Kita menjaga kafah ke semuanya, perangkat-perangkat yang ada di negara itu kan meliputi, ya ada masjid, ya ada gereja, kita akan anut berdasarkan Pancasila. Kan agamanya banyak, kita jaga semua. Berarti menjaga gereja sama dengan menjaga negara. Itu tidak ada juara. Oke, ini yang poin selanjutnya terkait dengan harapan yang Bapak inginkan untuk mewujudkan harmonisasi dalam kerukunan beragama itu seperti apa Pak harapannya tadi yang telah disampaikan oleh Bapak sendiri? Gini ya, harapan dari moderasi keagamaan untuk negara, untuk antar agama, itu kan sepenting kan lakum dinukum waliyadin. Jadi nek kalau sesama agama kita repotnya gini sih, sesama agama pun kita dikafirkan, dikafirkan. Apalagi kok menghormati yang lain, notabene agama lain. Jadi kita lakum dinukum waliyadin kalau antara agama. Kita menghormati, kita bertoleransi. Sementing masalah akidah kita tidak boleh ikut dengan yang lain. Kita tetap mempertahankan akidah kita, yaitu Islam, ahli sunnah wal jamaah, an-nahdiyah kalau gitu ya. Ada yang masih kurang pasangan. Tiga dulu lah. Ya udah Pak, kalau mau minum dulu nggak apa-apa, kita nanti bisa dilanjutkan kembali. Monggo Pak, bisa di Yang bertujuh kok belum ditanyakan. terkait Ada orang mukmin yang taat beragama namun yang melakukan lingkungan ya. Ya, kita ya kita lanjut Pak, ini yang poin berikutnya terkait dengan orang mukmin yang taat beragama namun ia melakukan melakukan perbuatan yang merusak lingkungan. Terus itu pendapat Bapak seperti apa? Ya, jelaskan. Banyak sekali sih, ngakunya Islam, ngakunya iman, tapi masih juga melanggar apa yang di aturan-aturan dari agama. Orang itu kan imannya kan kadang turun, kadang naik. Cara bahasa Arabnya kan al-imanu wa yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu kan kadang tambah, kadang kurang. Ya dia Islam, ya iman. Nah, imane kok ana wong kok Islam iman mukmin kok cek melanggar. Ya kok cek gelem zina atau enggak puasa atau enggak sholat, itu kan imannya. Kaitannya dengan iman seseorang itu kadang lah jeneng namanya karo orang yang jadi kan dolim. Nek wong sing imannya kurang melanggar namanya dolim. Dolim itu kesasar, kita ke panggonan tidak pada tempatnya. Mahalu saik biwiri makanin, kita ke panggonan meletakkan barang
tidak pada tempatnya, itu namanya dolim. Nah, orang yang beriman ngakunya Islam kok masih melanggar, berarti tergolong orang yang dolim. Contohlah, masa bacis kita kayaknya bokong atau di mana, kan nggak luas. Cara bahasa kasar ini bertafsiran yang terbuka. Jadi orang yang dolim itu dikategorikan ya orang iman, orang Islam, tapi masih melanggar. Karena di masyarakat itu kan gitu. Ketika banyak uang, seragam, tambah imannya, angkat ngaji kental. Tapi kalau uangnya nipis, Anda nggak mau, sholat ya males, ngaji nggak mau. Itulah problem yang ada di masyarakat kayak gitu. Iman seseorang itu kadang tambah, kadang kurang. Jadi memang paling pokoknya itu iman. Nang omah sahur, poso, ayo keluar lari ke kota, pindah numpak mobil wis udut. Iki jenenge kan iman. Wedine imane kan niku. Jadi iman kita jaga sama-sama, baik yang di sekolahan atau di kota, di mana-mana lah. Kabeh tergantung iman. Jadi iman manusia itu kadang tambah, ada yang kurang. Berarti ada orang iman, ada orang Islam ngakunya iman kok melanggar, itu berarti imannya masih. Jadi sebaik mungkin lah. Nah, jalan keluarnya pripun? Kita harus memberi jalan keluar bagi orang yang tersebut. Kita berikan pelajaran lah, kayak apa lah, karutina lah. Jadi ada makalah yang mengatakan in a'rodo anil maksiati, barang siapa yang curang a'rodo wi orang paske lah, a'rodo anil maksiati. Jadi curang aku jadi kerja minggir gitu maksudnya. Ya, bakal dikain. Jadi bahasanya man a'radu anil maksiati al-qawwahu nuran fi qalbihi. Jadi iman itu seperti itu. Jadi untuk menjaga keimanan kita harus memberikan masukan, kita harus bisa man a'radu anil maksiati. Setelah ada nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan akan takutlah, karena iman ganteng, tebal bahasanya itu. Oke, berarti terkait dengan itu tadi, kadar keimanan seseorang itu bisa berubah kapan saja dan di mana saja gitu ya Pak. Oke, selanjutnya mungkin ada closing statement dari Bapak untuk teman-teman atau untuk masyarakat di luar sana. Untuk semua teman-teman, kita harus berpegang teguhlah pada Quran dan hadis. Jangan lupa untuk mengkaji agama-agama yang kita anut, yaitu terutama agama Islam. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman muta'aliman. Semua yang ada di bumi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua, zikrullah, eling zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aliman muta'aliman, harus ada belajar mengajar. Makanya dari konco-konco untuk semua saja di dunia harus supaya tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir satu, zikir pada Allah. Kedua, harus taklimul muta'alim atau belajar mengajar, terutama khususan pada semua yang ada di
universitas cleaning ya, semua saja jangan lupa untuk belajar mengajar. Sampai kapanpun jenengan upanya udah jadi pejabat atau jadi pegawai, jadi apa saja, jangan lupa untuk mengkaji. Karena apa? Tadinya itu orangnya baik, imannya baik, tapi kalau nggak pernah disiram, seperti tanaman, udah baik tapi nggak dipelihara, itu kan bengkok. Nah, itu yang namanya malunatun, dilaknat, tidak bisa menjaga, merawat eksistensi dari dunia ini. Nah, kita sebagai manusia tetap menjaga ibadah, menjaga dikrul atau dikir itu ibadah itu. Eling kados itu rupanya zikir ibadah. Ya pekerjaan itu zikir. Karek niate. Ya Mas ya. Yang satu zikir. Kudu eling karo Gusti Allah. Eling siji. Ya berarti ya yang mahdo itu sholat dan lain sebagainya. Yang tidak kan berarti pekerjaan. Apa saja jadi jabatan apa? Itu jeneng zikir. Karek niate. Yang kedua, ta'lim ta'lim, jangan sampai ketinggalan ta'lim ta'lim. Jangan sampai lari dari ta'lim ta'lim. Wah, apapun pejabatnya atau apa, itu untuk menjaga keimanan kita, ta'lim ta'lim. Di ta'lim ta'lim itu penting. Itu mengajak supaya ojo dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'lim ta'lim. Apapun yang terjadi, ta'lim ta'lim wajib. Kan itu orang Islam kan hukumnya wajib untuk selalu belajar mengajar di semua tempat. Bukan Kalimantan kok tetap aja ninggalke pengajian. Yo pengajian iki rupane yo pengajian awake dhewe lewat apa pengajian. Apa tuh? Oke teman-teman, mungkin itu sedikit terkait dengan moderasi beragama atau cara pandang kita dalam beragama. Ya perlu kita sadari bahwa kehidupan bernegara ini sangat penting. Artinya dalam melihat sisi beragamanya, ketika kita akan melakukan sesuatu hal atau melihat sesuatu hal, itu jangan cuma dari satu pandang saja. Kita harus bisa memposisikan dalam titik tengah-tengah, yaitu umatan wasaton atau cara pandang kita yang moderat. Saya nambahin dulu, memang kerusakan yang ada, kerusakan yang ada di bumi ini memang berasal dari kita sendiri lah. Jadi sesuai dengan Qur'annya, Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan sudah cetha dohir batin, dohiriah itu kerusakan penyebab dari runtuhnya negara atau dunia itu disebabkan karena pola manusianya sendiri. Itu. Jadi untuk itu marilah kita jaga bangsa ini dengan semangat, saling menghormati, saling menghargai, bertoleransi antar semua agama. Memang ma min yaumin illa ba'dahu syarrun. Dalam Ihya Ulumuddin disebut Imam Ghazali, tidak ada suatu hari saya suwi seterus-terusnya saya rusak. Ma min yaumin ba'dahu illa ba'dahu syarrun. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun. Jadi dunia iki saya suwi saya rusak. Untuk menanggulangi itu, marilah kita semangat untuk kedepankan dari banyak sedoyo, terutama kagem masyarakat lah, untuk mencarikan diri untuk belajar semuanya. Jadi kita ikuti apa yang didahulukan dari Al-Quran atau hadis atau pendapat ulama semua, untuk merangkul semua. Jangan sampai negara itu gagal, masalah-masalah
disebabkan karena berbeda pandangan, beda politik maupun sosial kemasyarakatan. Ya, cukup sekian obrolan pada siang hari ini. Sebelumnya kami dari KKN MIT 16 Posko 87 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Saiful Anwar yang berkenan hadir atau berkenan menjadi narasumber dalam acara moderasi beragama ini. Kurang lebihnya dari kami minta maaf. Sekian, Allahumma fiq ila humitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.